Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini saya akan memberikan sebuah tools, panduan-panduan untuk Anda-Anda yang belum berusia 30 tahun, memberikan persiapan-persiapan supaya Anda tidak salah melangkah lah. Nah, jadi judul saya, hal yang tidak boleh tergesa-gesa sebelum usia 30 itu. Welcome to my business and financial mentoring. Nah, jadi ini tips ya yang sangat baik ya. Yang tidak boleh tergesa-gesa itu nomor satu itu jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta. Jadi menurut saya itu penting banget ya. Karena banyak anak-anak muda ini kan masih membara ya. Asmaranya itu membara. Jatuh cinta pertama kali. Dan akhirnya dikira dia itu pasti pasangan hidupnya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kita itu tidak boleh tergesa-gesa dalam hal ini. Makanya kenapa ada istilah pacaran. Pacaran itu kan tujuannya kita lebih mengenal, lebih dekat satu sama lain sifat dan karakter orang tersebut. Ternyata kalau setelah kita menjalani hubungan pranikah itu dengan kita wataknya, sifatnya tidak cocok dan tidak pas, otomatis kita akan dari kondisi tersebut membuat kita rasanya kok kurang pas ya. Nah, kita harus mengakhiri hubungan tersebut. Nah, jadi tidak boleh memaksakan diri hanya gara-gara status kita harus jadi suami dan istri. Itu nggak benar. Ya, makanya lebih baik menyesal sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Nah, itu tips yang menurut saya sangat-sangat penting, khususnya untuk anak muda. Dan untuk membangun hubungan asmara sampai menjadi pasutri itu tidak boleh tergesa-gesa. Ya, jangan cuma gara-gara status atau desakan. Indonesia ini kan suka ada desakan ya. Desakan keluarga, desakan agama dan sebagainya. Menurut saya itu yang jalani hidup itu kalian. Ya, bukan orang tua. Yang jalani hidup itu bersama pasangan itu kalian, bukan keluarga. Jadi menurut saya yang harus menjalani hidup itu kematangan dari pihak pria dan wanita. Nah, tidak boleh ada desakan dari pihak manapun. Kalau memang tidak cocok, buat apa dipaksakan? Dan tidak ada orang ceritanya waktu mau menikah itu berharap mau cerai, itu nggak ada. Gitu. Semua kalau menikah itu pasti berharap yang baik-baik. Makanya saya bilang tidak boleh tergesa-gesa. Lebih baik putus daripada dilanjutkan. Yang kedua, mengambil keputusan besar itu nggak boleh terburu-buru. Harus dipikirkan dengan matang. Contoh keputusan besar itu contohnya pernikahan contohnya. Membeli rumah baru contohnya. Nah itu hal besar. Kalau bagi anak muda membeli mobil baru contohnya. Harus dipikirkan dengan matang. Konsultasi dulu dengan mentor. Konsultasi dengan orang yang Anda anggap berpengaruh, konsultasi dengan orang yang Anda anggap paham di bidang tersebut, maka Anda tidak akan salah mengambil sebuah keputusan. Anda nggak boleh bertanya kepada teman-teman seusiamu atau teman-teman main, ya itu nanti jawabannya keliru. Ya, keputusan besar, big decision. Contohnya Anda mau membangun sebuah perusahaan yang lebih besar, scale up, atau menggunakan gaji perusahaan, menggunakan anggaran, nah itu nggak boleh. Itu harus dikonsultasikan dulu. Nah, yang ketiga adalah memberikan kepercayaan. Nah, ini penting ya. Delegasi. Itu nggak boleh buru-buru. Contohnya, Anda sekarang CEO. Anda tiba-tiba mengangkat satu orang jadi direktur. Enak amat. Dia cuman orang biasa, tiba-tiba jadi direktur. Itu nggak boleh sembarangan. Jadi orang kepercayaan itu bisa jadi direktur itu mungkin harus perlu waktu bertahun-tahun. Nah, anak muda ini kan sukanya cepet. Saya direktur ini, saya CEO ini, nggak bisa begitu. Semua perlu progres dan perlu waktu untuk orang itu bisa mencapai tahapan itu. Nah, itu memberikan kepercayaan itu, satu posisi, satu jabatan itu bisa, tapi kita harus memikirkannya secara matang. Banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Dan itu kembali lagi harus konsultasi dengan mentor kan, harus konsultasi dengan pihak-pihak yang berpengalaman. Ya, itu nggak boleh tergesa-gesa nanti daripada menyesal yang sangat menyesal di usia 30 ke atas nanti. Yang keempat adalah menilai karakter seseorang. Saya sering berkata cara melihat lebih penting yang terlihat. Ulangi ya, cara melihat lebih penting daripada yang terlihat. Apa maksudnya? Cara melihat lebih penting daripada yang terlihat. Kalau bahasa orang Muslim itu mungkin kita suudzon dengan orang. Jadi kita nggak boleh menilai orang itu terlalu cepat. Misalkan kita menilai orang ini buruk. Ternyata itu cuma penilaian kita. Tapi faktanya orang itu ternyata tidak seburuk yang kita kira. Dia mungkin berperilaku buruk itu karena ada faktor X di belakangnya. Nah, berarti kita udah suudon dengan orang itu. Sama, kalau kita cara melihat lebih penting ya. Jadi cara kita melihat seseorang itu
jauh lebih penting daripada apa yang terlihat. Kadang-kadang kita langsung menilai dari apa yang kita lihat. Nah, kalau kita langsung menilai dari apa yang kita lihat, ini Anda tulis ya, cara melihat lebih penting daripada yang terlihat. Caranya melihat itu lebih penting daripada apa yang terlihat. Kalau kita langsung menilai orang dari apa yang kita lihat, itu terbatas dengan pengetahuan kita, wawasan kita, informasi yang kita terima. Kita langsung mengambil kesimpulan sama orang tersebut. Nah, itu sangat tidak baik. Ya. Nah, jadi jangan cepat menilai karakter seseorang, penyesalan nanti besar sebelum usia 30. Nah, namanya anak muda mungkin masih kurang wawasan ya. Yang kelima adalah merasa mengenal seseorang sepenuhnya. Belum tentu. Ya, kadang kita belum hidup bersama dengan orang itu, belum bekerja bersama, kita nggak bisa menilai karakter orang tersebut. Yang sudah bekerja sama berpuluh-puluh tahun aja karena sebuah masalah kita bisa bermasalah, apalagi anak-anak muda yang terlalu cepat mudah trust. Tapi kadang memang anak-anak muda sebelum usia 30, memang kalian harus mengalami jatah-jatah kegagalan ini. Supaya kalian punya sebuah pondasi yang kuat, fundamental yang kuat untuk supaya kalian itu tidak mudah dibohongin orang lain. Karena anak-anak muda ini mudah dibohongin, mudah dikibulin sama orang lain. Sehingga akhirnya mempunyai sebuah pengalaman-pengalaman yang tidak baik. Nah, tapi semoga adanya persiapan ini, kalau Anda merasa mengenal seseorang sepenuhnya dan ternyata orang itu tidak sebaik yang Anda kira, ya, semoga dari pertemuan ini, sharing ini, kita bisa mempunyai sebuah topik yang sangat bagus untuk supaya Anda punya persiapan. Minimal dengan Anda menonton video saya ini, Anda akan lebih hati-hati untuk waspada terhadap seseorang. Bukannya kita berpikiran negatif, tapi tidak ada salahnya sedia payung sebelum hujan. Itu tips dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.